Yo, welcome back to my channel. So teman-teman, jadi sebelumnya udah ada 3 video yang gue membahas mengenai STB dari Lubi. Dia adalah STB paling laris di toko hijau. Jadi dia sudah terjual lebih dari 25.000 unit. Itu dari satu toko aja ya, belum dari toko-toko yang lain. Jadi ini mantep banget untuk penjualannya. Dan yang akan gue bahas di video gue kali ini adalah yang terlaris ketiga di toko hijau. Kalau yang kemarin pertama, ini yang ketiga. Jadi yang dua gue skip dulu ya. Karena gue bisa bilang ini salah satu yang paling populer untuk STB di toko hijau. Dia adalah Matrix Apple HD. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama video pada saat gue membahas mengenai STB dari Lubi ini, kalian bisa klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke video yang kalian pilih. Entah pada saat gue unboxing kah, entah pada saat gue pemasangan, atau pada saat gue membahas mengenai fitur-fitur yang disematkan ke STB Lubi itu ya. Dan di video gue kali ini, seperti yang sebelumnya, di sini gue cuma bakalan unboxing aja. Dan untuk pemasangan ditambah untuk pembahasan mengenai fitur-fitur yang ada di STB ini bakalan gue bikin video yang berbeda. Teman-teman, jadi kita lanjut aja, kita bahas dulu dari boxnya ya. Di sini ada Matrix, ini untuk merek utamanya. Dia udah siap digital, dan merek dari produk yang gue beli ini adalah Apple HD DVB T2 Digital Terrestrial Receiver. Dan untuk STB ini sudah dilengkapi dengan salah satu fitur yang mungkin bakalan berguna banget buat kalian yang suka screencast dari HP kalian, dari smartphone kalian ke TV. Dia sudah bisa dilengkapi dengan MiCast App. Jadi kalian download dulu MiCast App-nya di smartphone kalian gitu ya. Di sini udah ada nih untuk QR code-nya, tinggal kalian scan aja. Kalian install dan nanti bisa terhubung dengan STB ini melalui aplikasi tersebut. Jadi kalau misalnya kalian pengen chatting atau apapun dengan layar yang lebih gede, kalian bisa menghubungkan smartphone kalian dengan TV kalian menggunakan STB ini ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada EWS Ready. Jadi EWS adalah Early Warning System. Dia terkoneksi dengan BMKG. Jadi kalau misalnya pahit-pahitnya bakalan ada bencana dan BMKG mengirimkan sinyal bencana gitu ya, dia bakalan ngirimin sinyal ke receiver yang ada di STB ini. Terus nanti STB ini bakalan bunyi alarmnya gitu ya. Itu penjelasan singkatnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian penasaran dengan EWS ini secara lebih lengkap, nanti bakalan gue bikin videonya ya. Lalu di bagian paling bawah di sini ada beberapa fitur utama yang disematkan ke STB ini. Yang pertama untuk UI-nya atau user interface-nya, di bagian dalam sistemnya itu dia menggunakan Penta UI. Temanya tuh kayak gitu. Untuk memori ada 8 MB. Lalu di sini untuk resolusi dari STB ini yang akan dihasilkan STB ini adalah 1080p atau Full HD. Jadi kalau misalnya TV kalian udah Full HD, ini pas banget STB-nya. Kalau misalnya udah 4K ya tetap aja yang bakalan dihasilkan 1K atau Full HD gitu ya. Tapi kalau misalnya TV-nya masih kayak gua, masih HD ready, masih 720p, belum yang Full HD, ini aman-aman aja, gambarnya tetap bakalan bagus gitu ya. Lalu untuk kodek videonya dia udah H264 atau MP4 AVC di sini. Lalu seperti yang tadi gue bilang, di sini sudah ada MiCast TV, di sini ada PVR, time shift, dan juga WiFi. Jadi kalau misalnya kalian ingin memfungsikan WiFi yang ada di STB ini, kalian harus membeli tambahan WiFi dongle-nya. Walaupun biasanya untuk toko-toko yang menjual STB ini, dia sudah ada paket-paket yang mungkin cukup lengkap sesuai dengan kebutuhan kalian. Either STB plus WiFi dongle kah, STB plus HDMI kah, atau STB plus WiFi dongle plus juga kabel HDMI-nya. Jadi terserah kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Yang terakhir di sini juga bisa IPTV. Jadi IPTV itu adalah TV yang berbasis internet ya. Jadi kalian nggak perlu yang namanya antena. Kalian cuma butuh WiFi aja gitu ya. Oke, ini bagian atas seperti ini, bagian depan cuma gini aja. Bagian kiri, nah di bagian kiri ini ada fitur-fiturnya. Yang pertama Full HD 1080p, memori 8 MB, Fully DVB-T2, NC, MP2, MP4, H264 compliant, support EPG, teletext subtitle, USB PVR, and USB time shift. Lalu ada satu kali isi VBS dan audio output kanan kiri. Ini adalah port untuk RCA. Jadi dia yang ada 3 warna, warna kuning, merah, dan juga putih. Lalu di sini ada satu kali HDTV output, dia yang HDMI. Ada 2 kali USB port, support WiFi dongle 7601 dan 5370. Jadi sesuaikan WiFi dongle sesuai dengan yang bisa diterima sama STB-nya ini. Lalu dia juga support IPTV. Kalau misalnya kalian penasaran sama sertifikasi dari STB ini di Kominfo, kalian bisa scan QR code yang ada di sini supaya kalian bisa landing atau nyampe di websitenya Kominfo untuk melihat sertifikasi dari STB ini di sana gitu ya. Ini bagian kiri. Untuk bagian kanan ada skema seperti ini, dan di sini ada wajib isi kode pos. Jadi untuk mengaktifkan EWS, kalian pada saat setting pertama gitu ya, jadi STB ini udah dipasangin antena, udah dipasangin ke TV kalian,
kalian. Jadi pas setting pertama di situ kita diminta untuk memasukkan kode pos. Jangan lupa kalian masukin kode pos sesuai dengan alamat kalian supaya IWS-nya itu bisa berfungsi gitu ya. Oke, nyalakan receiver dan pastikan semua kabel terkoneksi dengan baik. Masukkan kode pos sesuai dengan lokasi pengguna receiver. Contoh kode pos 11330. Nah, ini seperti yang tadi gue bilang, ini adalah cara untuk mengaktifkan IWS di STB kalian. Lalu lakukan pencarian siaran dengan menekan tombol OK pada posisi pencarian siaran. Itu cara untuk mengaktifkan atau nyeting pertama kali STB ini ya. Oke, untuk bagian bawah cuma ada seperti ini aja ya. Cuma promo dari FIFA World Cup Qatar 2022 aja. Oke, kita lanjut, kita buka aja, kita unboxing, kita lihat kelengkapan apa aja sih yang kita dapetin kalau misalnya kita membeli STB ini. Oke. So teman-teman, jadi yang pertama kita mendapatkan petunjuk pemakaian. Jadi seperti yang gue bilang pada saat gue membahas mengenai STB dari Lubi, STB dari Lubi memiliki buku petunjuk penggunaan yang paling tebal di antara 4 STB yang pernah gue beli. Jadi gue pernah beli STB dari Lubi, dari Sharp, dari Matrix yang ini, dan juga dari Polytron. Yang paling tebal, yang paling lengkap untuk informasi buku petunjuk penggunaannya adalah yang dari Lubi. Sedangkan kalau yang ini kan cuma total yang infonya ya, yang ada infonya cuma 6 halaman sama kayak Sharp. Jadi ini tipis aja, sedangkan yang Lubi itu entah berapa puluh halaman dan dia full bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi Indonesia aja, itu udah tebel banget. Apalagi kalau misalnya dia 2 bahasa, itu pasti lebih tebel lagi dari itu. Oke, ini petunjuk pemakaiannya. Untuk kartu garansi kita dikasih juga seperti ini, karena dia punya garansi selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, at least jangan karena kalian ya, bukan kebanting atau apa. Misalnya tiba-tiba kalian lagi nonton rusak gitu ya, kalian bisa klaim garansinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada remote control yang sudah dilengkapi dengan 2 baterai A3 seperti ini. Jadi untuk awal sih kalian nggak perlu beli baterai lagi karena memang sudah disediakan. Walaupun gue nggak tahu ketahanannya bisa berapa lama, tapi ya minimal 2-3 bulan mah masih bisa. Jadi untuk sementara kalian pakai yang bawaan ini, nanti kalau udah habis baru kalian beliin baterai A3 lagi ya. Oke, jadi di sini ada remote controlnya. Ini sedikit lebih mewah untuk penampilannya karena dia ada garis-garis kayak gini ya, dibandingkan dengan remote control STB yang lain. Walaupun tetap aja yang namanya remote kayak gini, dia kalau kalian pegang kayak gini berasa ringkih banget, berasa enteng banget, berasa tipis banget plastiknya. Tapi ya udah lah ya, asal jangan sering jatuh, asal jangan sering kedudukan ya. Standarnya remote control kan biasanya suka kedudukan kah, ketiduran atau kayak gimana. Ya usahakan kalian naruh remote control ini di tempat yang benar gitu ya. Oke, jadi ini adalah remote controlnya dan juga baterai. Secara default kita bakalan mendapatkan kabel RCA yang tadi gue bilang ya. Ini ada warna merah, kuning, dan putih. Dia seingat gue panjangnya 1 meter, jadi cukup-cukup aja karena biasanya STB atau peripheral lainnya itu kan dipasangkan di dekat TV-nya, jadi 1 meter udah cukup panjang. Tapi seperti yang tadi gue bilang, supaya gambar yang dihasilkan lebih baik, lebih bagus, lebih jernih, kalau memang TV kalian sudah ada port HDMI-nya, silahkan kalian tambahin pakai kabel HDMI. Jadi kalian bisa pakai kabel HDMI untuk menghubungkan antara STB ini dengan TV kalian. Kecuali kalau misalnya TV-nya masih standar, masih jadul, masih cembung dan lain sebagainya yang memang belum ada port HDMI-nya, ya mau nggak mau kalian harus pakai kabel RCA ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke STB-nya aja. Ini mungkin gue tutup dulu untuk box-nya. Kita mulai dari bagian depan. Di bagian depan ini seperti yang tadi gue bilang, dia ada 2 USB port. Pertama di depan dan yang satu lagi di belakang. Yang di depan ini biasanya kalian pasangkan untuk WiFi dongle-nya. Ya kalau misalnya kalian nggak pakai WiFi dongle, bisa juga untuk flash disk. Tapi standarnya sih bagian depan untuk WiFi dongle. Lalu di sini ada tombol power, ada tombol mode. Di sini ada minus dan plus, ini untuk volume. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecilin, besarin suara, kalian pakai tombol yang atas ini. Di bawah ada kiri dan kanan, itu untuk mengganti channel, dan yang paling kanan adalah tombol OK. Jadi menurut gua kalau misalnya kalian kehilangan remote kalian kah, atau untuk baterainya udah habis kah, untuk sementara sebelum kalian beli baterai baru ataupun remote pengganti gitu ya, kalian bisa memfungsikan tombol-tombol yang ada di STB-nya ini. Jadi kalian tetap bisa nonton TV ya. Untuk bagian bawah, atas, kiri, dan juga kanan itu cuma ada ventilasi. Tapi di bagian kiri ini dia ada stiker untuk garansinya ya. Jadi kalian bisa lihat ini, kalau bisa jangan kalian rusak supaya garansinya tetap bisa diklaim. Oke, kita lanjut ke interface bagian belakangnya. Nah, tidak seperti STB dari Sharp waktu itu ya. Dia itu untuk kabel powernya bentuknya adalah adapter. Jadi bisa kalian cabut pasang sesuka hati kalian. Jadi lebih gampang untuk dibawa kemana-mana. Sedangkan untuk STB dari Matrix ini, untuk
kabel powernya sudah tersambung dengan paten gitu ya, udah dipatenin nih nyambung ke STB-nya. Jadi kalian nggak bisa seenaknya cabut atau pasang lagi gitu ya. Lalu di bagian kirinya ada 3 port berwarna kuning, putih, dan merah. Ini yang tadi gue sebut sebagai port RCA. Nah, ini ada CVBS itu untuk videonya, L audio ini untuk audio kiri, dan R audio untuk audio kanan ya. Jadi nanti kalau kalian masih menggunakan kabel RCA, kalian pasangnya kayak gini aja. Oke, jadi nanti kalian pasangkan seperti ini. Ya, kalian bisa lihat kayak gini. Nah, ujung satunya kalian pasangkan ke TV kalian gitu ya. Oke, ini gue cabut lagi aja. Di sebelah kirinya ada port HDMI atau HDTV di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai kabel HDMI, portnya yang digunakan adalah yang port HDTV ini. Di sebelahnya ada port USB kedua yang bisa kalian pasangkan untuk flash disk ataupun hard disk, supaya kalau misalnya kalian ada siaran TV yang kalian favoritkan, kalian suka nontonnya, kalian pengen bisa mengulang itu, kalian bisa merekamnya dan dimasukkan ke flash disk ataupun hard disk. Dan di bagian kiri ada antena in dan loop out. Jadi loop out ini biasanya antena out ya kalau di STB yang lain. Nah, kalau misalnya kalian ingin memasangkan entah antena kalian kah atau booster dari antena kalian, pasangin RF out dari antena atau boosternya itu ke antena in yang ada di STB ini. Jangan sampai kebalik gitu ya. Oke, teman-teman, jadi kalau misalnya kalian baru lihat video unboxingnya aja kalian udah ngerasa, wah gue butuh juga, gue pengen beli juga, ini kayaknya fitur-fiturnya bagus dan lain sebagainya, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke etalase produk ini yang ada di Toko Hijau. Kalian tinggal masukin aja ke wishlist atau ke keranjang, dan kalau misalnya udah ada budgetnya tinggal kalian check out gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi setelah kalian menonton video gue kali ini, kalian tahu bahwa gue baru aja unboxing STB dari Matrix, yaitu Apple HD yang biasanya disebut Matrix warna merah gitu ya. And now you know more.